Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih oleh Tuhan, kali ini kita balik lagi ke khotbah pengajaran Alkitab. Kali ini saya akan mengajari dan memberikan khotbah yang gak gitu lama tentang Amsal 23 ayat 1-3 dan hikmat dari Tuhan. Oke, sekali lagi temanya adalah Amsal 23 ayat 1-3, hikmat dari Tuhan. Yuk kita lihat yuk. Amsal 23 ayat 1-3. Nah, tertulis dengan demikian: bila engkau duduk makan dengan seorang besar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Nah ini, siapa sih yang gak suka makan? Saya suka makan banget. Wah, semua jenis makanan saya suka. Tapi bukan daging-daging yang gak berfaedah. Oke. Ayat 1 mengatakan, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Ketika kita memiliki attitude dengan orang-orang, ketika kita memiliki sifat yang baik kepada orang-orang, maka orang itu juga berbuat baik pada kita. Nah, kita ibaratnya gini, kalau di tempat orang yang gak dikenal, ketika kita bersalaman, ketika kita bergaul, jangan jadi mereka, tapi sesuaiin dengan lingkungan mereka gitu. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Dan di sini ayat 3 mengatakan, jangan ingin akan makanan yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Oke, ini bukan bicara tentang makanan, membicarakan tentang hikmat. Kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari, kita saat teduh setiap hari, bukan berarti kita paling pintar. Nah, kita paling bodoh malah. Tapi ketika kita ingin melakukan hal yang baik, hal yang berguna untuk sesama, maka berkat-berkat itu akan datang ke kita. Nah, di sini ayat Amsal 23 juga ayat 17. Nah, ini paling penting nih. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 17 mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, di sini, kalau kita memiliki hati takut akan Tuhan, maka setiap berkat yang kita inginkan akan tercapai di waktunya, jalannya. Gak mungkin kita paksa kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan dan kehendak kita bertolak belakang gitu. Yang pasti yang kita harus percaya itu adalah kehendak Tuhan itu kehendak yang membawa kita kepastian, bukan ketidakpastian, tapi kepastian dan keselamatan. Di sini nih ayat Amsal 23 ayat 18, ayat favorit saya banget. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, ketika kita berharap dengan Tuhan, masa depan akan ada. Ketika kita put faith on Jesus, masa depan apapun itu yang kita harapkan bakal tercapai di waktunya. Dan ayat 19 mengatakan, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkan hatimu ke jalan yang benar. Nah, Tuhan ingin minta kita sesuatu supaya masa depan kita tercapai. Jadilah bijak. Kedua, tunjukkanlah hati kita ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang tidak benar. Nah, mari, ayo coba Bapak, Ibu, Saudara, kita coba belajar lebih lagi, belajar untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, takut akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Ketika kita melakukan hal tersebut, apapun yang kita inginkan akan tercapai menurut waktunya. Oke, yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, hamba ingin berdoa setiap orang yang menonton video ini, kiranya Tuhan, video ini bukan sekedar motivasi biasa, tapi melainkan belajar bahwa hawa nafsu dan juga keinginan duniawi kita mau ingin belajar matikan bersama-sama ya Tuhan. Dan kita ingin lebih lagi Tuhan, ketika kita memiliki mimpi masa depan ya Tuhan, apapun itu yang pastinya lebih menyenangkan hati Engkau dan menjadi berkat. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami ya Tuhan, dan ajarilah kami supaya lebih lagi takut akan Engkau. Dan kami akan percaya Tuhan, takut akan Tuhan adalah permula pengetahuan. Dan ini doa kami alaskan doa kami hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk, semangat yuk. I just wanna say God loves you.